Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akan masuk di dalam ibadah kita saat ini, ibadah Minggu Paskah yang keempat. Di dalam ibadah kita saat ini kita akan masuk dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuanmu dengan Roh Kudus, turunlah dan menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membuka ibadah kita saat ini dan mendengarkan sabda pembuka yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian sabda firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian sabda firman Tuhan, dan kita akan sambut sabda firman Tuhan pembuka ini dengan kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda firman Tuhan tentang hukum kasih,
Dan dengan hukum kasih ini kita akan dibawa di dalam doa pengakuan dosa. Saya akan ajak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk kita menundukkan diri kita, menundukkan hati kita. Kita akan berdoa pengakuan dosa dan mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan ambil hening sejenak untuk kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Kita mulai doa kita. Bapa yang penuh dengan kasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam hidup kami dan satu-satunya juru selamat bagi kami semua umat manusia. Saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa diberi rahmat kehidupan yang senantiasa itu Kau kerjakan dalam hidup kami dan menjadikan kami pribadi yang kuat di hadapan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami hendak masuk di dalam ibadah Minggu Paskah yang keempat. Allah sendiri yang memberkati ibadah kami, Allah sendiri yang hadir tengah-tengah kami dalam ibadah kami saat ini, dimanapun kami berada dalam ibadah kami saat ini. Sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk masuk di dalam ibadah kami saat ini, bersekutu bersama dengan Engkau dan dalam keluarga kami masing-masing, perkenankan kami terlebih dahulu memohon kepadamu dengan hati yang penuh dalaman, mengaku Tuhan bahwa kami orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan dosa dari Engkau. Untuk setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup kami yang belum sempurna menjalankan hukum kasih, yang masih seringkali mendukakan hati Bapa kami di surga yang begitu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni pikiran kami, tutur kata kami, hati kami, dan setiap apa yang kami kerjakan yang itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya saat ini pengampunan itu Engkau nyatakan dalam hati kami, bahwa kami sudah diampuni dan disucikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Kau melayakkan kami masuk di dalam ibadah yang suci, yang kudus ini, dalam ibadah kami saat ini dan ibadah kami dalam keluarga kami masing-masing. Allah yang memberkati kami, memberkati ibadah kami, memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa punya hati untuk melayani Engkau, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami dan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, GKJTU Jemaat Kendal. Tuhan, berkati kami semua. Di dalam kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menundukkan diri kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan membaca berita anugerah yang terambil di dalam Mika 7 ayat yang ke-19. Demikian sabda firman Tuhan. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian sabda firman Tuhan. Kita akan sambut sabda firman Tuhan ini dengan kita menaikkan satu pujian KC 46. Kita pujikan bait yang pertama.
mautnya ditemukan. Haleluya. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Demikian sabda firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, iman yang kita yakini sebagai bagian dari kehidupan kita, dan kita akan bersama-sama memperbaharui iman pengakuan kita ini, dan kita akan ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan sambut pengakuan iman rasuli kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan. KJ 242, kita pujikan bait yang pertama. Saudaraku yang terkasih, dalam ibadah di keluargamu masing-masing, di tengah-tengah ibadah kita saat ini, mari kita mempersembahkan persembahan kita pada Tuhan dengan mendengar firman Tuhan demikian. Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian untuk mengiringi satu persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita juga akan muliakan nama Tuhan dengan kidung pujian KJ 302 bait pertama dan bait yang kedua. Persembahan pada Tuhanku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang baik dalam hidup kami. Pada kesempatan ibadah kami saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai wujud syukur dan berterima kasih kami kepada Engkau karena Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami semua dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menerima setiap persembahan ini, menjadikan persembahan ini harum di hadapan-Mu, dan Kau pakai juga persembahan-persembahan yang ada untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya untuk setiap pelayanan gerejawi di GKJ Jemaat Kendal ini Tuhan. Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang senantiasa terus setia dalam persembahannya. Allah yang memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, studi adik-adik kami. Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami juga hendak mendengar sabda firman Tuhan yang hendak Engkau tabur pada kami saat ini untuk menguatkan iman kami kepada Engkau, untuk menata hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua siap mendengar Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini untuk sampaikan sabda firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang memakai hamba-Mu, Roh Kudus yang senantiasa ada dan memakai hikmat hamba-Mu, dan setiap apa yang keluar dari tutur kata hamba-Mu ini adalah semua karena Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini, doa syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memberi waktu beberapa waktu ke depan. Kita akan bersama-sama memokuskan perhatian kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengar sabda firman Tuhan di hari ini, Minggu Paskah yang keempat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca di Amsal 3 ayat 27 sampai ayat yang ke-35. Amsal 3 ayat 27 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Demikian sabda firman Tuhan. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, sabda firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan. Berbahagialah kita yang mendengar sabda firman Tuhan, yang terus merenungkan sabda firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang saat ini menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat pagi dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat apa yang Amsal ajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang, menjadi pribadi yang senantiasa bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang Amsal ajarkan. Kalau di sini ada satu judul, anjuran untuk berbuat baik, atau pesan nasihat untuk berbuat baik. Ada beberapa pesan nasihat dari Amsal yang bisa kita pelajari bersama-sama, bagaimana kita bisa berproses dengan diri kita, dengan hidup kita, supaya kita menjadi pribadi yang disebut Amsal sebagai orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang seperti apa dan melakukan hal seperti apa, kita akan melihat nanti. Saya menemukan dari bacaan saya yang sudah saya bacakan dari Alkitab ini kepada Bapak Ibu semua, saya menemukan 8 anjuran, pesan nasihat Amsal kepada kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Satu, yang pertama, anjuran dari penulis Amsal untuk menjadi orang yang baik, dianjurkan untuk berbuat baik. Demikian ayat yang ke-27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perbuatan baik yang pertama yang dinasihatkan Amsal kepada kita adalah jadilah pribadi, jadilah orang yang bermurah hati. Jadilah pribadi yang memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, yang menjadi satu bukti bahwa kita adalah orang yang hatinya penuh dengan kemurahan hati adalah kita diminta dinasehati oleh Amsal supaya ketika kita mampu berbagi dengan orang lain, ketika orang lain itu meminta sesuatu kepada kita dan kita mampu melakukannya, maka Amsal katakan jangan menahan kebaikanmu. Jangan menahan, kalau dalam bahasa Jawa, jangan gondeli. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Ini yang dikatakan oleh Amsal kepada kita, bahwa Amsal memosisikan kita sebagai orang-orang yang mampu melakukan kebaikan, mampu memberi kebaikan kepada orang lain, mampu menjadi orang yang bisa berbagi berkat kepada orang lain. Tetapi masalahnya adalah kadang berkat-berkat yang harusnya kita berikan kepada orang lain tertahan dalam hidup kita, tertahan di tangan kita. Dan orang yang harusnya berhak untuk menerima kebaikan kita tidak menerimanya itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa ditekankan oleh Amsal kepada kita, khususnya dalam situasi saat ini. Berapa banyak orang yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan orang-orang Kristen. Berapa banyak orang yang saat ini
membutuhkan kebaikan kita untuk mereka juga merasakannya. Tetapi sekali lagi, kalau kita difirmankan Tuhan dan dianggap sebagai pribadi yang mampu untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama kita, jangan tahan itu. Kalau hari ini kita bisa berbagi berkat kepada orang lain yang membutuhkan, maka jangan tunda besok. Berbagilah hari ini. Jadilah berkat kepada orang lain hari ini juga. Karena banyak orang di sekitar kita yang hari ini pun membutuhkan uluran tangan kasih kita, membutuhkan uluran kebaikan kita, dan mereka senantiasa menjadi orang-orang yang berhak menerima apa yang menjadi hak mereka, yaitu uluran tangan kasih orang-orang Kristen. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, mengajarkan bahwa ketika kita memutuskan diri kita menjadi pribadi Kristiani, hidup seperti Kristus, maka mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang mampu untuk berbagi dengan orang lain. Berbagi kebaikan, berbagi berkat, berbagi pikiran, berbagi tenaga, berbagi apapun yang mampu kita kerjakan bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Ini nasihat yang pertama untuk berbuat baik. Kiranya nasihat ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, nasihat untuk berbuat baik yang kedua adalah ayat yang ke-29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Perbuatan baik yang kedua yang dinasihatkan Amsal kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adalah jangan memikirkan, jangan merancang kejahatan terhadap orang lain. Jangan menginginkan orang lain mendapat celaka. Jangan menginginkan atau merancang atau bahkan memikirkan sesuatu yang akan membuat saudara kita, teman kita, sesama kita mendapatkan kecelakaan, dalam arti mereka mendapatkan penderitaan. Ini dinasihatkan Amsal kepada kita secara khusus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, warga GKJTU Kendal yang Tuhan kasihi. Perbuatan baik ini adalah perbuatan baik yang kita akan terus pikirkan. Jangan sampai kita gunakan pikiran dan hati kita untuk merancang sesuatu untuk keburukan orang lain. Jangan pernah kita memikirkan hal-hal yang kita terus pikirkan untuk keburukan orang lain. Berbuatlah baik terus untuk sesama kita. Jangan pikirkan sesuatu yang membuat saudara kita, tetangga kita, membuat orang sekitar kita menjadi orang yang mengalami keburukan, tetapi berpikirlah bagaimana kita bisa menolong orang lain, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, bagaimana kita bisa membuat orang lain nyaman, damai, dan penuh dengan ketentraman. Inilah tugas kita sebagai orang Kristen yang datang, yang hadir, yang Tuhan tempatkan di dunia ini bukan untuk melakukan sesuatu bagi keburukan orang lain, tetapi orang Kristen ada untuk menciptakan sebuah situasi yang penuh bahagia, penuh sukacita, penuh berkat, dan penuh aman dan damai sejahtera. Ini perbuatan baik yang kedua yang diinginkan Amsal dikerjakan oleh kita, orang-orang percaya. Dimanapun ada orang percaya, dimanapun ada orang Kristen, di sana selalu ada kebaikan yang bisa muncul dari pribadi-pribadi Kristiani. Ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya akan ajak kita membaca ayat yang ke-30.
Demikian sabda firman Tuhan. Jangan bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, dalam satu terjemahan sederhana, ada yang menafsirkan bahwa jangan bertengkar artinya jangan melakukan hal-hal yang kasar. Jangan melakukan hal-hal yang keras, entah itu melalui tutur kata kita atau melalui sebuah sikap tindakan kita kepada sesama kita. Perbuatan yang diinginkan oleh Amsal yang ketiga adalah jangan sampai orang Kristen menjadi orang-orang yang selalu bersikap kasar terhadap orang lain. Bersikap kasar terhadap sesama kita, senantiasa memberi intimidasi kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita ketika bertemu dengan kita menjadi orang yang kita sebagai orang yang menakutkan. Amsal tidak mengajarkan pada kita semua bahwa kita semua ketika kita hadir dimanapun juga, kita harus bisa menjadi orang yang membawa damai. Bukan orang yang terus ditakuti oleh orang lain karena kekasaran, karena sikap kita. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui pengajaran Amsal. Jangan bertengkar, jangan bersikap kasar, jangan bersikap semena-mena terhadap seseorang. Karena tindakan itu adalah tindakan yang tidak mencerminkan sebagai pribadi Kristen. Hiduplah sebagai orang yang saling menghargai. Hiduplah sebagai orang yang memiliki tutur kata yang sopan, yang bersahaja, memiliki sikap hidup yang penuh dengan kelemah lembutan, sehingga ketika ada seseorang yang bertemu dengan kita, ada kerabat kita, ada sesama kita yang berkomunikasi dengan kita, mereka mendapatkan kenyamanan. Bicara sama orang Kristen itu nyaman. Bicara sama orang Kristen itu enak. Nentremaken manah. Aku suka bicara dengan orang Kristen. Sikapnya baik, tutur katanya baik, tidak menghakimi dan sangat menghormati orang lain. Ini yang diharapkan oleh Amsal untuk kita kerjakan. Yang keempat, perbuatan baik yang keempat yang dinasihatkan Amsal kepada kita adalah ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun jalannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang keempat, untuk kita bisa lakukan dan jalankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, nasihat Amsal yang keempat adalah jadi orang Kristen jangan suka iri hati. Iri hati itu adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah artinya dengki atau kurang senang atau menyimpan kebencian ketika melihat kelebihan orang lain. Jadi orang Kristen gak boleh iri, artinya orang Kristen gak boleh memiliki perasaan benci, perasaan dengki ketika melihat kelebihan sesama kita. Apalagi kelebihan orang-orang yang lalim, yang berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Hati orang Kristen harus ditata sedemikian rupa ketika ia melihat segala sesuatu. Maka orang Kristen harus melihat secara positif. Hatinya positif, pikirannya positif, yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang positif.
Kalau hatinya sudah kotor, pikirannya sudah kotor, dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan benci, ketika melihat segala sesuatu di depan, ada orang yang sukses, ada orang yang punya kelebihan daripada kita, maka di sana timbul yang disebut dengan iri hati. Iri hati sekali lagi, timbul kebencian, ketidaksukaan kita kepada orang lain ketika kita melihat orang lain itu punya kelebihan-kelebihan. Jangan pernah ada dalam hati kita perasaan iri hati. Mari kita coba singkirkan supaya pikiran kita sehat, hati kita sehat, tubuh kita pun juga sehat. Orang yang banyak irinya di hatinya, orang yang banyak dengkinya di hatinya, pastinya hatinya nggak sehat, pikirannya nggak sehat. Oke, tubuhnya pun pasti lama-lama juga tidak sehat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kelima, apa yang dinasihatkan Amsal yang kelima untuk kita berbuat baik? Yang kelima adalah ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nasihat yang kelima yang begitu bagus untuk kita jalankan itu dalam kehidupan kita dan menjadi barang langka juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hiduplah sebagai orang yang jujur. Jadikan kejujuran itu sebagai identitas kita. Jadikan kejujuran itu sebagai identitas Kristiani. Orang Kristen itu adalah orang yang jujur. Kita itu adalah orang yang jujur. Jadi perbuatan baik yang kelima yang dinasihatkan Amsal kepada kita adalah hidup dalam kejujuran. Maka orang yang jujur adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Orang yang senantiasa setiap hari bergaul dengan begitu luar biasa dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi yang kelima, ini penting untuk kita kerjakan sebagai orang Kristen. Jangan pernah kita kehilangan jati diri kita, identitas kita sebagai orang Kristen. Maka kita harus senantiasa mempraktekkan hidup kita sebagai orang yang jujur. Tuhan gak suka dengan kebohongan. Keenam, hidup sebagai orang yang benar, hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, tetapi kediaman orang benar diberkati, kediaman orang fasik dikutuk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya beri sebuah pilihan. Di kediaman kita, di rumah kita, dalam keluarga kita, apa yang kita inginkan dari Tuhan? Rumah kita diberkati atau rumah kita dikutuk? Pasti kita semua pengen rumah kita diberkati. Rumah kita tidak mau dikutuk oleh Tuhan. Maka syarat utama untuk menjadikan rumah keluarga kita sebagai keluarga yang diberkati, kediaman kita adalah kediaman yang diberkati, adalah hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup sebagai orang yang fasik, jangan hidup dalam kejahatan, tetapi hiduplah sebagai orang yang benar, yang jalannya sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak pernah buat kejahatan, yang hidup sesuai dengan kebaikan, yang terus menjalankan kasih, dan hidupnya sesuai dengan sabda firman Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu semua anggota keluarga, Bapak, Ibu, anak-anak, kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka yakin keluarga kita akan diberkati Tuhan. Yang ketujuh, hidup sebagai orang yang rendah hati. Saudaraku yang terkasih, orang yang hidup dalam kerendahan hati adalah ayat yang ke-34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka Allah pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihani.
Tuhan suka, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Tuhan tidak suka dengan orang yang sukanya pengen dipuji. Tuhan tidak suka dengan orang yang pengennya dinomorsatukan. Tuhan suka dengan orang yang merendah hati, orang yang rendah diri, yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, mau merendahkan diri untuk melayani sesamanya dan tidak mencari pujian. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari jadikan hidup kita sebagai hidup yang terus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mau melayani sesama. Yang terakhir, hidup sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Dikala katakan orang yang bijaksana, apa artinya bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang bertutur kata, bukan dengan emosi, tetapi orang yang berkata dengan begitu perkataannya itu tidak perkataan yang menyakitkan, tetapi ketika ia berkata ia mikir dulu. Ketika ia bertindak, ia mikir dulu. Ia melakukan segala sesuatu bukan dengan emosi, dengan kekerasan, tetapi melakukan segala sesuatu sesuai dengan hikmat Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya 8 hal ini akan menata kita menjadi orang yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ada 8. 1. Hidup dalam kemurahan hati. Jangan memikirkan kejahatan terhadap sesama. Yang ketiga, jangan bersikap kasar terhadap sesama kita. 4, jangan iri hati. 5, jadilah orang yang hidup sebagai orang yang jujur. 6, hiduplah sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. 7, hiduplah sebagai orang yang rendah hati. Dan 8, hiduplah sebagai orang yang bijaksana. Demikian sabda firman Tuhan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa syafaat juga. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudaraku untuk menundukkan diri dan hati kita pada Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan mengucap syukur. Kalau hari ini Engkau sudah memberikan kami satu nasihat yang luar biasa untuk kami bisa menapaki kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus berbuat baik dalam hidup kami dan itu menjadi identitas kami sebagai orang Kristen. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini perkenankan kami berdoa Tuhan, membawa syafaat kami di hadirat-Mu. Secara khusus kami bawa bangsa negara kami Indonesia. Kami bawa kabupaten kami Kendal ini. Kami berdoa secara khusus untuk virus corona Tuhan yang mewabah saat ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dari Engkau. Allah sendiri yang memahami kondisi bangsa kami, memahami kondisi Kabupaten Kendal ini. Tuhan, tutup bungkus selalu Tuhan bangsa kami, Kabupaten kami Kendal ini. Kau pakai para hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk memimpin kami di dalam pemerintahan, dari Bapak kami Presiden sampai jajarannya, Ibu Bupati kami, Bu Mirna, sampai jajaran yang saat ini membantu di dalam penanggulangan virus corona ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang ambil bagian di dalam penanganan virus corona ini, dari tim kesehatan dan yang lain. Allah sendiri yang memberkati mereka, memakai mereka, menutup bungkus mereka, dan menghindarkan mereka dari setiap hal-hal yang tidak dikehendaki. Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kabupaten kami, berkati keluarga kami masing-masing, jaga keluarga kami masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan, tutup bungkus keluarga kami, anggota keluarga kami Tuhan, orang-orang yang kami kasih, kami cintai, Kau tutup bungkus kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan gereja-Mu GKJTU Jemaat Kendal, di mana kami bertumbuh bersama, menghadapi pergumulan bersama, menghadapi tantangan bersama. Allah, berkati gereja kami GKJTU Jemaat Kendal ini. Kau berkati sidang jemaat dimanapun mereka berada. Allah yang memberkati mereka, Allah yang menyertai dan menutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, ini doa kami Tuhan.
senantiasa berkati kami, senantiasa lindungi kami, dan senantiasa Allah yang menyertai kami. Tuhan, kiranya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengabulkan permintaan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita akan menyambut sabda firman Tuhan dengan kita menaikkan kidung pujian 433, kita bait pertama dan kedua kita akan menyanyikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dan yang senantiasa dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. Kita akan sapa Bapa kita di surga dengan Bapa kami yang senantiasa kita agungkan, kita muliakan, dan kita akan berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dan anak-anakku yang aku kasihi dan yang senantiasa kita semua dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah kita saat ini. Dan kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, undurlah dari persekutuan ibadah kita saat ini dan menjadikan ibadah kita sehari-hari sebagai ibadah kebaikan untuk sesama kita. Teruslah jadi berkat bagi orang di sekitar saudara, dan teruslah menjadi cahaya-cahaya terang bagi orang-orang di sekitar saudara. Saudaraku yang terkasih, tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena saat ini Tuhan kita Yesus Kristus berkenan untuk memberkati engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Berkat perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan kita menaikkan kidung pujian 424. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua.